Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'd. Alhamdulillah di pagi hari ini kita bisa berjumpa kembali lewat media, dan pembahasan di pagi hari ini masih membahas tentang kapan kiamat. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Salah satu bentuk dari luasnya rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya, bahwa Allah Subhanahu wa taala telah membekali setiap manusia untuk melawan kekuatan Dajjal. Kalau kita melihat hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang kehebatan Dajjal, kesaktian Dajjal, sehingga Dajjal bisa memerintahkan langit untuk menurunkan hujannya, maka dia pun hujan. Memerintahkan bumi untuk tumbuh, maka dia pun tumbuh. Bahkan dia bisa memerintahkan syaitan untuk beralih rupa kepada manusia yang dikehendaki Dajjal untuk dibangkitkan. Akan tapi Dajjal tetaplah sosok manusia, punya sisi kelemahan, punya sisi kepayahan, di mana Allah Subhanahu wa ta'ala dengan rahmatnya dan kasih sayangnya kepada kita hamba-hambanya yang beriman telah mengajarkan kepada kita bagaimana caranya kita melawan Dajjal. Minimalnya menghindarkan diri dari fitnah Dajjal itu sendiri. Lalu usaha dan upaya apa dalam rangka melindungi kita dari fitnah yang sangat besar, yang tidak ada fitnah sejak Allah ciptakan langit dan bumi lebih besar daripada fitnah Dajjal? Yang pertama, at-tamassuk bil Islam. Berpegang teguhlah dengan Islam dengan cara belajar, thalabul ilmi, mengamalkan ilmu, mendakwahkan ilmu, dan sabar ketika mendakwahkan ilmu. Karena hanya dengan ilmu kita bisa melawan Dajjal. Kalau orang tidak tahu tentang ilmu, bahkan kepada pengetahuan akan Dajjal, bagaimana kita tahu si fulan Dajjal atau bukan Dajjal? Yang bisa membedakan si fulan Dajjal atau tidak Dajjal adalah ilmu. Ilmu yang diajarkan Al-Quran dan sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ini yang pertama. Yang kedua, at-ta'awudz billahi min fitnati Dajjal. Berusaha untuk berlindung setiap hari dari fitnah Dajjal. Dan itu dilakukan ketika kita melaksanakan salat baik wajib ataupun sunnah. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila kalian membaca tasyahud, maka akhirilah dalam tasyahud itu dengan perlindungan dari 4 perkara. Setelah Anda membaca tahiyat, kemudian syahadat, kemudian salawat, maka berlindunglah kepada Allah dari 4 perkara. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam, wa min adzabil qabri, wa min fitnatil mahya wal mamat, wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari azab jahannam, azab kubur, fitnah kehidupan dan kematian, dan dari buruknya fitnah al-masihid dajjal. Jadi yang kedua,
Setiap hari kita berlindung kepada Allah dari fitnah Dajjal pada setiap solat yang kita lakukan. Kemudian yang ketiga, bacalah surah Al-Kahfi. Baik 10 awal ataupun 10 akhir. Dan dari sekarang hafalkan. Mungkin setiap 1 minggu 1 ayat. Atau 1 hari 1 ayat. Karena Nabi SAW mengatakan, Man adrakahu minkum falyaqra alaihi fawatiha suratul kahfi. Maka barang siapa yang mendapati Dajjal di hadapan kalian, bacalah awal-awal surah Al-Kahfi. Dalam riwayat, bacalah akhir-akhir 10 akhir surah Al-Kahfi. Karena ada alasan kenapa mesti surah Al-Kahfi. Bukankah di sana ada surah Al-Baqarah, ada Al-Imran, ada An-Nisa, dan surat-surat yang lainnya? Kenapa mesti Al-Kahfi? Nanti ada pembahasan sendiri. Kenapa mesti surat Al-Kahfi? Kemudian yang nomor 4, sukna Makkah wal Madinah. Kalau kita ingin selamat dari fitnah Dajjal, tinggallah di kota Mekah ataupun di kota Madinah. Karena 2 tempat ini tidak mungkin dimasuki Dajjal. Karena apabila Dajjal keluar, 2 kota ini akan dijaga oleh para malaikat. Menghunus pedang-pedang mereka. Sehingga Dajjal dan pasukannya tidak bisa menerobos pagar betis yang dijaga para malaikat. Sehingga tidak mungkin masuk kota Mekah dan Madinah. Makanya Nabi SAW ketika mendengar bahwa Dajjal tidak bisa masuk ke kota Madinah. Sementara di tangannya dia membawa tongkat yang memukulkan ke bumi dan mengatakan, Hadihi tayyibah, hadihi tayyibah. Inilah bumi yang sangat indah, yang sangat baik. Yang sangat indah dan sangat baik. Kemudian yang nomor 5, ajarkan pengetahuan Dajjal sejak dini. Ceritakan Dajjal kepada anak-anak kita. Ceritakan Dajjal kepada bayi-bayi kita. Anak-anak didik kita. Jadikan lagu sebelum tidur mereka. Ceritakan Dajjal kepada mereka. Karena selama orang banyak bercerita tentang Dajjal, maka Dajjal akan lama lagi muncul kepada kita. Karena di antara alasan cepatnya Dajjal muncul adalah ketika para ulama, ketika manusia tidak membicarakan Dajjal di mimbar-mimbar mereka. Sehingga manusia dilupakan. Bahkan lupa tentang sifat-sifat Dajjal. Ketika itulah maka Dajjal akan muncul. Maka semakin banyak diceritakan pada anak-anak kita, pada kaum muslimin, maka ini juga salah satu menghalau agar Dajjal tidak muncul pada hari ini, supaya kita sanggup untuk melawan Dajjal. Minimalnya Allah wafatkan sebelum Dajjal keluar. Kemudian yang nomor 6, kalau memang betul kita hidup di zaman Dajjal dibangkitkan, di zaman Dajjal keluar, kemudian kita berjumpa dengan Dajjal, apa yang terjadi? Kata Nabi SAW, Man sami'a bid-Dajjal falyan'a anhu. Sebaiknya barang siapa yang mendengar bahwa di sana Dajjal telah keluar, menyingkir, jangan berusaha untuk mendatanginya. Fa wallahi innar rajula la ya'tihi. Sesungguhnya demi Allah, ada seorang laki-laki yang merasa sanggup untuk melawan Dajjal. Dia datangi Dajjal. Wa huwa yahsibu annahu mu'min. Dia sangka dia beriman kepada Allah. Apa yang terjadi? Fayatba'uhu mimma yub'atsu bihi minasyubhat. Tiba-tiba dia menjadi pengikut Dajjal karena banyaknya syubhat yang didatangkan Dajjal kepadanya. Kemudian juga yang nomor 7. Asyurbu awil wuku fi narid Dajjal. Kalau seandainya Dajjal, memang tidak bisa lagi kita berhadapan dengan Dajjal. Sementara Dajjal membawa api dan juga air. Maka hendaklah kita meminum ataupun masuk ke dalam api yang dibawa Dajjal. Karena sungguhnya api hakikatnya surga dan air adalah hakikatnya neraka. Dan apabila hendak masuk ke dalam api tersebut, pejamkan mata kita. Sebagaimana sabda Nabi SAW, wal yughmid ainaihi. Pejamkan kedua matanya. Masuklah ke dalam api. Karena hakikatnya api itu adalah surga dan air itu adalah neraka, naudzubillah.
Kemudian nomor 8, berusaha untuk mengenal nama-nama Allah dan sifat-sifatnya. Karena Nabi SAW ketika membedakan antara Dajjal dan sifat-sifat Allah, kata Nabi SAW, fa inna Dajjal a'war wa inna rabbakum laisa bi'awar. Dajjal itu buta sebelah, dan Rabb kalian tidak buta sebelah. Artinya dengan mengenal sifat-sifat Allah, maka kita akan mengetahui sifat-sifat Dajjal. Karena sifat Dajjal kebalikan daripada sifat Allah. Dan yang terakhir tentunya, kalau kita hidup di zaman itu, di zaman ketika Allah Subhanahu wa taala keluarkan fitnah terbesarnya, maka bergabunglah dengan kelompok kaum muslimin yang dipimpin oleh Al-Mahdi Al-Muntadhar dan juga Isa bin Maryam. Karena hanya 2 orang inilah juru selamat yang bisa menyelamatkan kita dari fitnah yang sangat dahsyat, khurujud Dajjal, munculnya Dajjal. Dan inilah 9 perkara kita bisa selamat dari fitnah Dajjal. Dan ini bentuk rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada kita, memberikan solusi terbaik di saat fitnah Dajjal dimunculkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dikhawatirkan seluruh para nabi dan rasul sampai kepada Nabi SAW khawatir kalau seandainya Dajjal keluar sementara dia sudah tiada. Mudah-mudahan yang sedikit ada manfaatnya. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.